Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik 4 tip mengurangi anxiety agar hidup tenang. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah 4 tip mengurangi anxiety agar hidup tenang. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang merupakan penderitaan secara fisik juga secara mental atau psikis ya. Nah, ini lebih cenderung lebih dominan ini adalah penderitaan yang bersifat psikis. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui, ternyata untuk mengembalikan psikis itu lebih lama dibandingkan kita mengobati secara fisik ya. Sehingga sering terjadi fisik sudah membaik ya, tetapi psikis atau perasaan, kejiwaan, emosi, pikiran ini masih belum begitu membaik. Nah, ini secara umum sering terjadi seperti itu ya. Nah, maka dari itu pada saat ini saya angkat sebagai topik adalah 4 tip mengurangi anxiety agar hidup tenang. Karena dengan hidup tenang, maka pemulihan kita di dalam berikhtiar mencari kesembuhan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu akan lebih mudah dan lebih efektif. Nah, oleh karena itu ketenangan, kedamaian ini menjadi penting ya, menjadi penting termasuk bawaan orang yang terkena anxiety ya, atau anxiety disorder, yaitu kecemasan yang berlebih ya. Nah, itu memang bawaannya gelisah, tidak nyaman, tidak damai ya. Nah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ternyata untuk bisa mengurangi anxiety atau kecemasan yang berlebih ya, seperti rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was ya, dan termasuk emosi yang sering tidak terkendali, ini adalah dengan mencari ketenangan hidup gitu. Nah, oleh karena itu ada 4 tip ya, 4 tip untuk mengurangi anxiety supaya hidup kita menjadi lebih tenang. Kalau hidup kita menjadi lebih tenang, maka anxiety itu akan terkendali ya. Artinya akan bisa normal dan akhirnya menjadi sembuh dari kecemasan. Baiklah teman-teman, jadi 4 tip mengurangi anxiety agar hidup tenang ini adalah tip yang pertama ya. Tip yang pertama ini adalah lakukan kegiatan spiritual sesuai agama kita masing-masing. Jadi di sini tekanannya adalah praktek teman-teman untuk mengurangi
kecemasan kita, ya, kekhawatiran kita, was-was kita, ketakutan kita, menyetabilkan emosi kita dan membuat pikiran menjadi tenang sehingga bisa berpikir positif. Ini adalah tipsnya melalui praktek-praktek, ya. Maka dari itu kepada teman-teman, ya, tolong yang masih merasa memiliki penderitaan ini adalah tekanannya praktek, ya. Jadi selain kita memahami tip-tipnya secara teoritis, nah ini lebih efektifnya itu dengan mempraktekkan. Oke, ya. Jadi tip yang pertama itu adalah lakukan kegiatan spiritual sesuai agama kita masing-masing. Yaitu contohnya kita bisa melakukan sholat, melakukan sembahyang, ya, banyak berdoa, banyak berzikir, hal-hal seperti itu, ya. Jangan sampai ketinggalan. Sehingga dengan seperti itu hidup menjadi tenang, ya. Pikiran mudah terkendali. Mengapa menjadi tenang? Karena ketakutan-ketakutan itu akan menghilang dengan sendirinya setelah kita selalu lebih banyak mendekatkan diri, ya, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha segalanya. Oleh karena itu tidak perlu lagi kita takut, tidak perlu lagi kita khawatir, tidak perlu lagi kita was-was, karena memang kita selalu dijaga, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari itu lakukan kegiatan yang bersifat spiritual, ya. Contohnya sholat, sembahyang, berdoa, berzikir, ya. Ini akan menenangkan, ya, menenangkan pikiran. Nah, termasuk kecemasan itu nanti akan terkikis. Karena kecemasan yang dominan itu sebenarnya rasa takut, ya. Rasa takut terhadap sensasi-sensasi yang pernah muncul, ya, pernah muncul atau sedang muncul, ya. Atau trauma-trauma yang pernah dialami. Nah, dengan seperti itu maka nanti akan terkurangi dan lama-lama akan menjadi normal karena emosional kita sudah dikendalikan oleh ketenangan kita, ya. Oke, itu tip yang pertama, jadi lakukan kegiatan spiritual. Kemudian tip yang kedua yaitu lakukan kegiatan relaksasi, ya. Relaksasi, ya. Sama saja. Contohnya di saat kita sedang santai, ya, sambil santai, nah kita lakukan pernafasan sehingga rileks, ya. Pernafasan menjadi tenang, ya, karena kita menikmati nafas kita sendiri, ya, dengan cara pernafasan diafragma biasanya yang saya lakukan, ya. Tetapi teman-teman bolehlah pernafasan apa saja, ya. Istilahnya pernafasan perut juga sama. Yang penting kita lakukan itu, yaitu dengan cara menghirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut, pelan-pelan, berulang kali, ya, sehingga nanti menjadi lebih tenang, ya, lebih tenang dan tubuh menjadi lebih segar. Itu yang pertama di dalam relaksasi, ya. Nah, selain itu juga kita bisa lakukan meditasi, ya. Meditasi itu menenangkan diri, ya, untuk mengenali dirinya sendiri dan untuk memohon, ya, memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya di saat kita sedang tenang, kita memang butuh ketenangan, ya, butuh ketenangan. Jadi kadang perlu kita ya bukannya menyendiri, tapi memang butuh tempat yang kadang sepertinya kita tidak terganggu oleh orang lain. Nah, itu fungsinya untuk komunikasi diri kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita bisa melakukan doa-doa, bisa melakukan sambil berzikir seperti itu.
Nah, itu jauh akan lebih menenangkan kembali daripada kita selalu berkhayal atau membayangkan tentang sensasi-sensasi yang pernah kita rasa. Nah, dengan seperti itu nanti lama-lama anxiety itu akan terkikis dengan sendirinya, akhirnya kita menjadi sembuh dari kecemasan, teman-teman. Oke ya, jadi tip yang kedua tadi adalah lakukan kegiatan relaksasi ya, yaitu contohnya dengan melakukan pernafasan berulang-ulang, dengan melakukan meditasi ya, seperti itu. Nah, kemudian tip yang ketiga supaya kecemasan kita akan berkurang, emosi kita akan terkendali, hidup menjadi tenang ya. Nah, itu tip yang ketiga adalah lakukan kegiatan yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan biasanya bisa berdasarkan hobi kita ya. Nah, hobi ini tentunya tergantung selera individu masing-masing ya. Nah, itu pokoknya apa yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, contohnya bisa tersenyum, bisa tertawa, nah itu lakukan saja ya. Dengan seperti itu juga ada penyegaran secara perasaan kita, nah akhirnya kita tidak lagi cemas yang berlebihan itu. Nah, melakukan hobi-hobi ini juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat ya. Jadi silahkan saja ya. Mungkin yang hobinya bermusik ya, mungkin mendengarkan lagu, dengarkan, kita nikmati lagu-lagu yang kita senangi. Yang hobinya bermain alat musik, kita mainkan, mungkin sambil main gitar ya, mungkin main piano dan lain sebagainya, kita nikmati. Ternyata dunia itu indah sebenarnya ya, itu indah dan mendamaikan itu. Yang mungkin hobinya jalan-jalan, lakukan aja jalan-jalannya, jalan-jalan, mungkin menikmati pemandangan-pemandangan di sekitar yang menarik. Nah, ini menjadi lebih damai seperti itu, teman-teman. Dan masih banyak lagi ya yang mungkin hobinya memelihara ternak misalkan ya, ikan misalkan, ya udah kita rawat aja ikannya dengan baik. Mungkin yang memelihara burung ya, kita sayangi burung dengan baik gitu. Kita nikmati ya asiknya berkomunikasi dengan binatang-binatang peliharaan kita. Nah, ini sungguh mendamaikan ya. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi tip yang ketiga adalah lakukan kegiatan yang menyenangkan. Jadi semuanya ini praktek, teman-teman ya. Jadi maka selain kita memahami tip-tip ini, tolong praktekkan. Praktekkan itu nanti akan terasa sendiri. Setelah kita mempraktekkan ternyata ada perubahan yang signifikan yang akan kita rasakan itu. Kemudian tip yang keempat ya, tip yang terakhir ini, lakukan afirmasi positif. Ini praktek lagi, teman-teman ya. Jadi terutama afirmasi positif yang hubungannya dengan kegiatan yang telah kita lakukan tadi ya. Contohnya, alhamdulillah saya semakin hari semakin sehat ya. Sambil mengelus dada sendiri ya, alhamdulillah, atau saya bersyukur semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai ya, itu seperti itu. Semakin hari saya semakin bahagia, begitu seterusnya. Termasuk ketika kita melakukan hobi ya, misalkan habis melakukan hobi apa ya, katakan saja saya bahagia dan senang dengan kegiatan misalkan menyanyi itu. Saya bahagia dan senang setelah saya jalan-jalan menikmati pemandangan
seperti itu. Jadi afirmasikan terus hal-hal yang positif ya. Dan saya merasa semakin hari semakin sembuh seperti itu. Dan nanti yang akan tercipta adalah kedamaian di dalam hidup kita ya. Hidup kita tidak selalu membahas dan merasakan sensasi-sensasi yang kadang masih sering muncul, tapi yang kita rasakan adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keceriaan, itu nanti akan muncul seperti itu. Ini yang saya praktekkan itu seperti itu. Beginilah teman-teman. Jadi ternyata memang untuk bisa sembuh dari asam lambung, degeneratif psikosomatis, karena memang ini sangat kompleks sehingga tip-tipnya pun sangat banyak. Tapi semuanya itu sangat bermanfaat. Yang penting kita praktekkan dan kita hayati ya. Kita resapi kata demi kata ya. Kegiatan demi kegiatan. Kadang kita sering melakukan kegiatan tapi tanpa kita sadari sehingga kita kurang bisa menikmati. Itu teman-teman ya. Jadi itu 4 tip untuk mengurangi kecemasan agar hidup menjadi tenang. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan ya semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia dan akhirnya sembuh total. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.